Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Silakan masuk, Bu. Nah, silakan duduk. Ibu, saya tutup pintunya ya. Monggo Ibu. Terun. Perkenalkan. Ibu, perkenalkan, saya Bidan Putri. Bu sinten? Saya Bu Wit. Oh, Bu Wit. Bu Wit, ada yang bisa saya bantu, Bu Wit? Ini kebetulan saya itu sudah punya anak 3. Rencananya mau steril, tapi belum tahu steril itu seperti apa. Jadi minta tolong untuk dikasih tahu. Anak yang terakhir usianya berapa Ibu? Usianya 4,5. 4,5. Ibu, untuk mempermudah konseling kita, nanti saya ambil itu ya Bu, alat bantu ya Bu. Nah ini ya Bu, sini ada gambar ya Bu. Metode operasi wanita atau yang Ibu tahu itu steril, itu adalah metode operasi yang dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan ya Bu. Dengan cara ini ya, ada yang diikat, ada yang dipotong pada saluran tuba atau indung telur. Ibu, untuk dilakukan proses steril ini ada beberapa macam riwayat medis yang mempengaruhi ya Bu. Yang pertama, misal Ibu punya asma atau bronkitis, penyakit paru-paru ya Bu ya, ada infeksi atau radang panggul, pernah menjalani operasi di sekitar daerah perut, ada? Enggak ada. Alhamdulillah ya Bu. Kemudian apabila Ibu mempunyai riwayat alergi, penyakit gula atau diabetes, kemudian kelebihan berat badan atau obesitas. Ibu, untuk dilakukan proses steril atau MOW itu kan ada beberapa syaratnya ya Bu. Yang pertama itu harus sukarela. Sukarela dari Ibu dan suami. Ibu sudah membicarakan dengan suami? Belum, masih rencana ini. Nanti dibicarakan dulu dengan suami. Biar suami Ibu juga mengetahui dan bersedia, karena harus sukarela. Kemudian juga dari segi medis harus sehat jasmani ya Bu, yang tadi saya sebutkan itu. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit yang berat. Kemudian bahagia, harus bahagia karena pernikahan yang sah, juga sudah memiliki jumlah anak yang dikehendaki Ibu dan Bapak. Nah, Ibu, ini kan yang boleh steril juga ada kriterianya ya Bu. Yang pertama, usianya sudah lebih dari 26 tahun. Ngapunten Ibu, usianya berapa ya? 35. 35, berarti sudah memenuhi kriteria ya Bu. Kemudian anak juga sudah lebih dari 2. Kemudian sudah yakin ya Bu, telah mempunyai jumlah anak yang sesuai kehendak Ibu dan Bapak. Kemudian memahami cara yang akan dilakukan dan memang benar-benar sukarela dari Ibu dan Bapak. Insya Allah sukarela. Kemudian juga apabila kok terjadi hamil itu sangat beresiko. Contohnya misal ada penyakit jantung, itu kan sangat beresiko. Jadi boleh dilakukan steril untuk menunda kehamilan. Dan yang tidak boleh dilakukan steril ya Bu, ini. Nah, ini ya Bu, masih hamil, dalam keadaan hamil gitu, terus perdarahan dari lahir, misal kok ngeflek terus atau keluar darah itu di luar
siklus haid Ibu. Nah, itu harus diobati dulu, baru dilakukan steril. Kemudian mengalami radang panggul, tidak mantap atau ragu-ragu. Jadi Ibu nanti dimantapkan dulu dengan suami, karena ini nggak boleh ragu-ragu, iya apa enggak gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga belum mantap atau belum yakin untuk steril di masa depannya. Tadi kan yang tidak boleh ya Bu, tapi steril ini ada keuntungannya juga. Yang pertama sangat efektif, bersifat permanen atau selamanya. Kemudian tidak mempengaruhi produksi ASI apabila ada ibu yang baru melahirkan, kemudian dia masih menyusui bayinya, itu tidak mempengaruhi produksi ASI. Kemudian tidak ada efek samping jangka panjang. Terus tidak ada perubahan dalam hubungan dengan suami. Jadi tidak mempengaruhi gairah seksual. Yang selanjutnya bebas dari efek samping hormonal dan tidak menaikkan resiko penyakit radang panggul. Namun ada kerugiannya juga Bu, proses ini KB steril ini ya. Yang pertama tidak dapat dipulihkan. Kalau sudah steril ya berarti sudah tidak bisa dipulihkan kembali. Bisa menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Terus juga setelah dilakukan tindakan bedah, nantinya ada sedikit rasa tidak nyaman dan rasa sakit di bekas operasinya. Selanjutnya ini ya Bu, harus dilakukan oleh dokter kandungan yang sudah terlatih. Terus juga ini tidak melindungi dari penyakit menular seksual atau HIV. Tetap kena. Karena kan tidak ada perlindungan ganda ya Bu. Ini mekanisme kerjanya steril. Itu dengan cara menutup saluran yang tadi ya Bu, yang ini ya Bu. Nah, ini diikat, dipotong atau dipasang cincin sehingga ngapunten, spermanya Bapak tidak bertemu dengan sel telurnya Ibu. Untuk waktu pelaksanaannya ini bisa selama siklus haid ya Bu. Kemudian hari ke-6 sampai 13 siklus haid. Setelah melahirkan 2 sampai 6 minggu setelah melahirkan juga sudah bisa dilakukan steril. Kemudian apabila keguguran itu juga bisa dilakukan steril setelah 3 sampai 6 bulan. Dari yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Itu katanya yang steril yang diikat sama potong. Terusnya kan ndak bisa dipulihkan lagi. Nopo yang itu yang cincin yang diikat itu juga nggak bisa dipulihkan lagi. Tidak bisa Ibu, karena memang sudah permanen ya Bu. Saya kira kan cincin kan bisa dilepas ya. Ternyata nggak bisa. Tidak bisa dipulihkan. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Alhamdulillah udah. Nanti tak ngomong sama suami biar lebih mantap ya Bu, karena memang harus dilakukan dengan sukarela, tidak boleh ada paksaan. Iya. Kalau gitu saya
sedikit menanyakan boleh Ibu? Boleh. Oke. Tadi apa Ibu yang disebut MOW? MOW itu apa ya tadi ya? Proses, memotong saluran telur. Oke. Biar tidak bertemu dengan sperma. Oke. Ibu ngapunten. Ini nanti untuk keperluan dokumentasi, mohon izin Ibu untuk tanda tangan di sini ya Bu, mengenai yang sudah kita obrolkan tadi. Insya Allah akan saya jaga kerahasiaannya, apa yang Ibu ceritakan tidak akan saya sampaikan kepada siapapun. Oke. Monggo Ibu. Ya. Oke. Nggih, matur nuwun untuk waktunya. Nggih. Nggih, sampun meniki pun kula pun jelas. Insyaallah pun mengerti. Nggih, kula badhe pamit riyen nggih. Nggih, terima kasih untuk kunjungannya. Nggih. Hati-hati di jalan, sehat-sehat ya Bu. Tersuan ya Bu. Terima kasih monggo.